Marhaban ya syahrul Ramadan ya syarosiyah. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syarosiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua cuy. Kali ini ada yang berbeda ya. Hari ini ada tema spesial tentunya karena bulan ini kan masih bulan Ramadan ya. Ya walaupun agak telat mau lebaran juga sih. Cuma ya kali ini gue kedatangan tamu. Ini adalah sahabat kecil saya, dari sahabat gue masih TK kayaknya. Dan dia sekarang sudah berkelana di dunia islami seperti itu. Jadi dan kebetulan dia sekarang lagi berkesempatan, nggak ada jadwal intinya kayak gitu. Jadi gue undang aja nih, yuk kita belajar bareng aja, yuk ngaji bareng. Dan di sini ada saudara Ali Mufti. Silakan Mas Ali Mufti, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Physical distancing ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Mas. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang saya ini di rumah aja. Oh, di rumah aja. Hashtag ya, kayak hashtag di rumah aja ya. Saya terakhir ketemu kapan ya? Waktu SD mungkin ya. Terakhir ketemu itu buka bersama Tahun berapa? Sekitar berapa tahun yang lalu ya? Udah lama banget ya. Iya, 2016 itu. Silakan dulu Mas Ali mungkin ada sambutan awal-awal deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama di channelnya Mas Adli. Setelah lama enggak ketemu, ternyata kita dipertemukan di YouTube, di channel YouTube ya. Channel YouTube setelah lama. Setelah kita dipertemukan di channel YouTube. Jadi ada kebetulan saya jadwalnya kosong. Asik. Dia sekarang jadi orang sibuk. 10 hari terakhir biasanya ramai. Tapi kebetulan kita biar kegiatannya itu banyakkan di rumah. Jadi memang kalau gini, sebelum ada lockdown biasanya apa sih? Biasanya kalau 10 hari terakhir itu kan kayak kita kalau mau perpisahan gitu sama bulan Ramadan itu biar kita jangan terlalu melewatkan begitu saja kesempatan yang sangat baik di bulan Ramadan. Maksudnya perpisahan itu perpisahan apa? Ya kita kan Ramadan kan bulan yang penuh berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi pada kesempatan kali ini kita tinggal 10 hari terakhir kan harus dimanfaatkan betul-betul buat ngaji ya. 1 tahun ini kan hanya ada 1 bulan, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini tinggal 10 hari terakhir. Terus 10 hari terakhir itu biasanya malam-malam Lailatul Qadar itu juga bisa terjadi. Saya nggak tahu tuh kalau misalnya juga bisa terjadi, bisa turun di 10 hari terakhir. Malam Lailatul apa sih? Malam Lailatul Qadar itu ya. Sorry nih, gue basic banget nih soal baca. Aduh, boleh. Karena malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, seperti di surat Al-Qadr itu loh. Coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita kebetulan kita dapat malam Lailatul Qadar itu, nanti kita kebaikannya sama dengan kebaikan melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Luar biasa itu ya. Malam Lailatul Qadar itu kan karena umat Nabi Muhammad itu kan kita umurnya pendek, cuma 63 tahun gitu. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, Nabi Lut itu dia umurnya bisa sampai ratusan tahun, 300, 200, tapi umatnya Nabi Muhammad diberi umur cuma 63. Itu memang ada di Al-Quran ya, kalau misalnya umur seperti itu ya? Ada cerita-cerita Nabi itu kan disebut enggak, atau kan memang ada konspirasi vaksin, teori konspirasi dan lain sebagainya. Saya kan pernah tahu, saya selalu tertarik dengan hal-hal Illuminati, hal-hal seperti itu ya. Udah tahu itu ya, kita saya tidak mendalam konspirasi kan, saya baca-baca kayak gitu. Intinya di Al-Quran memang ada jelas seperti itu ya. Diceritakan zamannya sebelum Nabi Muhammad itu umur manusia itu bisa sampai 300-200 tahun. Nah, terus umatnya Nabi Muhammad kan kita kebetulan 63, di sana 63. Jadi Nabi Muhammad ada umat yang kira-kira nanti rugi dong umat saya cuma 60 tahun, sedangkan umatnya Nabi sebelum saya bisa beribadah selama 300 tahun. Itu terus aju bandingnya mungkin terus ya. Akhirnya
diberikan spesial untuk umatnya Nabi Muhammad itu malam Lailatul Qadar. Biar walaupun umur kita 60 tahun tapi Kita bisa pahala yang belajar. bisa kita dapat, amal-amal yang bisa kita dapat bisa sebanding dengan umat sebelum Asik umat banget. sebelum Nabi Muhammad. Ini menarik banget. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Nggak tahu, saya nggak tahu. 1000 bulan ya dihitung sekitar ada 83 tahun. 83 tahun. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita umur 60 tahun berarti tinggal dikalikan saja. Heeh. 64 kali 8. Berarti itu memang setiap tahun ada ya? Setiap tahun setiap bulan Ramadan itu ada. Ada karena ya? itu. Sorry, saya basic banget masalah kayak gini. Saya ya inilah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Itu ketika malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat yang ada di langit itu untuk mendoakan orang-orang yang ada di bumi. Mengamini itulah kalau kita lagi berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat itu yang ada di langit mereka akan turun ke bumi mendoakan hatta matla'il fajr sampai sampai Fajar. terbit fajar. Sama Matla'il fajr. Sampai jadi malam Lailatul Qadar itu. Tapi ada banyak jenis pendapat ulama itu, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan, ada yang malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir. Ada yang ulama berpendapat Lailatul Qadar itu kalau kita berpuasa dengan baik dari awal sampai akhir pasti kita dapat Lailatul Qadar. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Oh, berarti memang malam Lailatul Qadar itu nggak ditentukan hari apanya. Berarti kita nggak tahu ya. Nggak tahu malam keberapa, nggak tahu di tanggal berapa, itu nggak ada. Jadi nggak dikasih tahu kita. Kalau kita dikasih tahu nanti kita santai-santai. Santai saja besok ya. malam 17 Lailatul Qadar. Ya udah, secara logika kayak gini aja. Semalam itu rajin, besok Rajin. aku udah kemarin. Iya, udah maksudnya gini. 83 tahun. Gua nggak puasa misalkan nih. Ya. Ngapain puasa? Udah Besok kan udah ada udah dapat selama Lailatul Qadar 1000 ya. bulan Jadi itu kan. kita nggak dikasih Nggak tahu dikasih tahu. malamnya kapan. Ada banyak jenis pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu. Kalau kita imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambi. Itu kalau kita benar-benar beriman, berpuasa, wahtisaban. Yang intinya ihtisaban itu wahtisaban. Ikhlas, secara ikhlas nanti pasti dapat Lailatul Qadar. Seperti Itu dari malam 1 sampai 30. Ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan, ada yang 10 hari terakhir. Tapi dulu itu beda dengan nuzulul Quran juga ya. Beda, kalau nuzulul Quran itu memang tanggal 17 Ramadan. Memang asli diturunkan pada tanggal 17 17 Ramadan. Ada banyak ulama, ada yang 17, ada yang 18. Oh, seperti itu. Itu turunnya Al-Quran. Ada yang berpendapat turunnya Al-Quran itu pas ayat pertama itu turun pada saat Lailatul Qadar. Itu kan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu mesti pas nuzul Quran. Ada yang banyak berpendapat itu biar kita semangat dari awal sampai 30. Jadi kita satu tahun itu kan 65 hari. 365 hari. 5 ya. hari. Iya, betul. Kita cuma Saya ada astronomi, Pak. kita dapat keberkahan bulan Ramadan itu cuma 30 hari. Jadi harusnya Kita memang manfaatin ya. betul. Padahal ini di masa seperti ini malah ini bisa jadi Ramadan yang terbaik. Maksudnya? Ramadan yang terbaik yang pernah kita lewatkan, bisa jadi ini di masa virus ini. Bisa jadi Coba dijelaskan Ramadan itu. yang terbaik di antara Ramadan yang lalu. Coba dijelaskan kenapa Anda bisa berasumsi bahwa misalkan ini Ramadan terbaik itu dari sisi mananya sih? Bisa di sisi misalkan kita kan saat musim virus ini kan kita dianjurkan untuk selalu di rumah ya. Iya, betul. Kita selalu di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Bagi yang bisa bekerja di rumah, terus kita jangan terlalu bertemu di kerumunan dan lain sebagainya. Itu kalau kita di rumah, kita tarawih di rumah, bisa jadi lebih dekat dengan keluarga kita masing-masing. Kan jarang-jarang ya tarawih bersama dengan ayah, ibu. Tapi anak. tunggu dulu, ada yang di luar kota lo nggak bisa pulang kan, nggak bisa itu juga dong. Ya, ini bagi yang yang berkumpul di rumah itu dia jadi waktu yang paling waktu yang spesial karena 5 waktu sehari bisa jamaah dengan keluarga, tarawih bisa bersama dengan keluarga. ya. Ngetes juga ini para pemuda-pemuda yang dulu katanya nembak cewek itu aku siap jadi imam mudik gitu.
aku siap jadi imammu gitu. Jadi dibuktikan sekarang kamu bisa ngimami tarawih apa enggak. Aduh, makanya jangan sekarang deh, kalian yang belum siap jangan sekarang dulu deh. Kalian bilang aku siap jadi imammu. Sekarang waktunya membuktikan bisa jadi imam beneran apa enggak. Asik. Di tarawih di rumah ini. Jadi yang pertama itu bisa kita lebih dekat dengan keluarga. Yang kedua, ketika kita di rumah, kita akan lebih sedikit bertemu dengan orang. Ada kemungkinan lebih sedikit kita dalam membicarakan kesalahan orang lain. Hibahnya kita berkurang karena kita kebanyakan di rumah. Ya, betul. Jadi kita sering bertemu dengan keluarga, waktunya banyak di rumah, bisa buat tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Itu ada 3 poin penting. Ada kemungkinan kita Ramadan yang paling baik, malah Ramadan yang paling spesial. Tapi saya bener gini, maksudnya saya baru kepikiran kalau ada pendapat seperti itu loh. Maksudnya bisa kita lihat yang saya ini Lebaran ini kan bukan Lebaran ya, Ramadan ini kan kok sepi banget, nggak ada taraweh, nggak ada petasan, nggak ada orang bangunin sahur kan, kayak sepi, nggak kayak biasanya. Mungkin malah jadi bete gitu loh. Tapi ternyata ada persepsi yang mungkin ini jadi lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Cuy, pasti kita bisa kita lihat sisi baiknya. Sisi orang berarti keren memang. Ambil kesimpulan yang baik. Kesimpulannya kita bisa lebih sering banyak sama keluarga, tarawehnya bisa lebih dekat dengan keluarga. Kita nggak banyak ketemu orang, berarti kita nggak banyak berhibahnya berkurang, gosipnya berkurang, dosa gosipnya bisa berkurang. Terus bisa banyak tadarus Al-Quran di rumah juga kan, jadi intinya dosa-dosa yang biasa bertemu dengan orang banyak itu bisa berkurang. Bagus. Bisa jadi Ramadan yang terbaik itu kalau betul. Dan sebenarnya kita mau bahas adalah tips-tips berpuasa di musim ini, di musim coronavirus ini. Monggo mau dijelaskan, silakan, nggak apa-apa, tips-tips berpuasa yang baik dan benar sih. Ini harus yang harus kita hati-hati. Yang pertama, rukun puasanya dulu. Rukun puasa itu apa? Rukun itu berarti sesuatu yang harus kita kerjakan wajib ya berarti ya saat berpuasa. Itu cuma 2 sebenarnya. Satu, niat. Yang kedua menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang pertama niat, karena niat kita kan biasa kita niat bersama-sama setelah jamaah tarawih itu selesai tarawih itu Fadli gitu ya. Karena ini tarawih di rumah, ada kemungkinan kita lupa, tidak setelah selesai tarawih itu lupa kita niat, padahal niat itu wajib setiap malam sebelum. Tapi gini, besok saya pernah dengar kalau misalkan untuk antisipasi, untuk backup ya bahasa sekarang ya, untuk backup niat puasa itu misalkan saya waktu awal puasa, mau puasa sebulan nih, awal puasa Ramadan kan, saya langsung misalkan saya niat puasa 1 bulan penuh, itu bisa nggak? Oh bisa, itu ada pendapat ulama yang bisa mengantisipasi kita lupa di tengah jalan kan, kadang-kadang kita nggak ikut sholat tarawih karena apa gitu. Nah itu salah satu keutamaan puasa di masa corona itu, kita tidak buka bersama, tidak ada buka bersama. Dan tadi kita nggak buka bersama ya? Enggak. Ada kemungkinan. Jadi kalau nggak buka bersama, berarti kalau biasanya kita kan buka bersama itu kan kita meninggalkan tarawih ya biasanya. Nggak tahu, saya tarawih tetap rajin. Kalau saya sendiri kalau ikut buka bersama biasanya jangan suka merendah dong Ustaz. Nggak ikut tarawih jamaah gitu, nggak tarawih. Jadi kita kalau nggak ada buka bersama kan berarti tarawihnya bisa full 30 hari itu pertama. Ya, jadi kalau kita melupakan, misalkan ada 1 malam lupa tidak niat, padahal niat itu kan rukun. Jadi kita harus melakukan niat itu kan setiap malam. Iya betul. Puasa. Tapi yang lebih baik memang setiap malamnya ya. Kalau misalkan kelupaan, ketiduran atau apa mungkin di backup sama itu di awal Ramadan puasa, kita niat puasa. Masih ada toleransi ya, karena Islam adalah agama yang toleran, bukan radikal, cok. Kita kalau ada pendapat yang mudah, kita ambil yang mudah saja. Jangan terlalu betul ya. Kalau ada pendapat yang mudah, Islam memudahkan ya. Ambil yang Subhanallah. Ya kita semangat. Ini menarik banget perbincangan kali ini saya dengan bersama orang yang bukan abal-abal. Dan maksudnya gini, jangan skip video ini karena banyak info-info yang sangat menarik tentang di bulan puasa ini, tentang syariat Islam, tentang gua tahu kalian tuh ya sama lah kayak gua, maksudnya ya mungkin gampang oleng, stang gampang ke warteg, stang gampang ke warung Padang ya kan. Ini jangan di skip dulu deh, tolong jangan di skip. Banyak banget informasi menarik dari Pak Ali ini. Pak ya, saya bilangnya apa nih? Saya masih canggung.
tua bapak deh. Seumuran seangkatan kita. Oke, lanjut. Saya mau nanya nih. Islam kan mengajarkan kebersihan sebagian dari iman kan. Nah, itu prinsip yang saya gunakan ketika saya bangun kesiangan dan lalu saya gosok gigi dan mandi di siang hari. Itu bagaimana pendapat? Ya, jadi untuk gosok gigi mandi di siang hari kita ada batasnya. Kalau gosok gigi kita lebih dari duhur. Jadi kalau kita sudah melebihi waktu duhur, kita mandi keramas, kita mandi gosok gigi itu masuknya ke makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau kita gosok gigi keramas sebelum jam duhur itu memang nggak apa-apa. Tidak membatalkan puasa, tidak makruh juga. Makruh tidak. Oh, nah berarti itu kalau setelah duhur kita ditahan saja sampai kalau mandi boleh, tapi kalau sikat gigi keramas tapi itu kan kayaknya bau banget loh, misalkan bau. Iya, puasa kan memang jadi bikin kita bau juga. Makanya kan setelah kita sahur lebih baik kita langsung bersih-bersih, terus cuci kaki, tidur lagi. Cuci muka, sikat gigi sambil nunggu waktu subuh. Kan antara imsak sampai subuh kan cuma 10 menit. Masa? Iya, antara imsak dengan subuh itu 10 menit. Ya. Jadi kita kan disunahkan juga untuk mengakhirkan sahur kan. Jadi kita mengakhirkan sahur itu masih gimana? Misalkan sahur mendekati waktu imsak gitu. Oh, gitu. Lebih disunahkan kita sahur jam 3, kita lebih baik disunahkan itu sahur kita mendekati imsak. Misalkan sekarang imsak itu jam berapa? 4.17 misalnya. Di daerah kita yang 4.17 ya. 4.16 ini berarti kita jam 4 kita baru sahur itu boleh. Boleh. Karena apa namanya? Kita memang disunahkan untuk sahurnya itu di akhir bukan mulai jam 3 gitu. Kalau alasannya kenapa, mungkin dari segi ilmiah atau dari segi bisa dijelaskan nggak? Itu memudahkan kita. Kalau kita sahurnya jam 3 itu kan berarti nanti jam 6 bisa jadi kita udah lapar lagi gitu. Oh, seperti itu. Sesimpel itu ya? Iya, kalau kita sahurnya diakhirkan habis jam 4 lah, jam 4 itu kita sahur. Kan kita sahurnya baru-baru lah, kita masih semangat menjalankan puasa sampai maghrib itu kuat. Kalau kita sahurnya jam 2, jam 3 itu kan masih kepagian. Kalau kita sahurnya jam 3 itu untuk memudahkan kita biar kuat melewati. Berarti saya sunnah banget dong ya. Soalnya saya tuh gini, kalau dibangunin sahur tuh tar nunggu imsak dulu gitu. Terus gini, kadang-kadang cowok kan otomatis sahur makan, habis itu ngopi sama ngerokok nih. Saya banget. Kalau misalnya udah imsak masih boleh diterusin nggak? Sebenarnya batas puasa tuh mulai dari imsak atau dari adzan subuh sih? Karena saya pernah dengar dua persepsi, ada yang imsak harus nggak boleh ngapa-ngapain. Yang kedua ada yang adzan subuh baru nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, jadi imsak itu tanda hati-hati. Tanda hati-hati ya. Sebenarnya kita mulai puasa itu mulai subuh. Mulai adzan subuh memang. Kita adzan subuh, masuk waktu subuh itu kita sudah mulai puasanya melewati itu. Oh, berarti lebih bagus ini dong. Habis imsak baru iya, gitu ya. Iya dong. Imsak itu kan tanda hati-hati, tanda peringatan 10 menit lagi kita harus puasa. Jadi kalau habis imsak itu ya diusahakan cuma ngopi sama rokok dulu. Kalau makan besarnya dia masih diutamakan sebelum. Takutkan kan kita masih ada selilit ketika masuk waktu subuh, terus nggak kerasa ketelan dan lain sebagainya. Oh, kalau selilit gimana? Selilit itu gimana? Itu kan kalau kita sengaja. Sengaja. Kerasa ya di sini kan kerasa biasanya tetap kerasa ada selilit itu. Kalau kita sengaja telan, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau kita keluarkan untuk hati-hatinya, kita keluarkan saja. Tapi memang boleh ya. Apa namanya? Memang boleh misalnya. Kalau misalkan gini, ada yang bilang memasukkan ke dalam lubang tuh batal. Iya, memasukkan ke dalam lubang itu batal memang. Memang. Kalau ngupil, misalkan ngupil jorok nih, ngupil batal enggak? Jadi ada batasnya. Batasnya? Batas hidung. Jadi kalau kita baca-baca di buku-buku atau kitab-kitab itu menjelaskan kalau ngupil itu batasnya mana. Kalau terlalu dalam bisa jadi membatalkan. Kalau masih di pinggir-pinggir sini, misalkan kayak gini ngupilnya ya. Masa iya? Nggak terlalu dalam gitu loh. Tapi masa iya ngupil segini dong? Enggak kan? Kita kan kerasa gitu ya. Sendiri biasanya kalau masih di bagian sini atau udah terlalu dalam kan kita kerasa itu bisa membatalkan puasa ya. Membatalkan kata terlalu masuk. Terus nangis, keluar darah, nangis. Nah, keluar darah ini membatalkan puasa apa enggak gitu. Keluar darah itu kan bukan memasukkan ya. Iya. Itu kan keluar darah, tergantung keluar darah itu lewat darah mana. Apa? Oh, ada keterangan seperti itu. Maksudnya kalau kita keluar darahnya di sesuatu yang
bukan normalnya lubang keluar, Mm-mm. itu tidak membatalkan puasa. Misalkan kegores apa Iya, gitu gores apa nggak itu batal enggak. ya. Tapi kalau keluar darahnya itu lewat lubang memang lubang Hidung, telinga itu bisa Membatalkan puasa. Mungkin menstruasi juga ya, Ya, otomatis menstruasi ya. kan otomatis itu Mm-mm. masuk membatalkan Kalau nangis, puasa. kalau nangis Nangis itu ada banyak yang perbedaan sumber pendapat ulama. Ya, ada yang bilang cuma makruh, ada yang bilang membatalkan gitu. Kita ambil yang hati-hati aja, makruh nggak apa-apa, tidak sampai membatalkan. Iya, misalkan kalau membatalkan memang segi dari apanya sih? Dari segi apanya? Kalau misalkan saya nanya nih, maksudnya ada sumber yang mengatakan membatalkan. Lah, sumber itu dilihat dari mananya seperti itu. Itu kan ulama kan banyak perbedaan pendapat, betul. definisinya, terus batas-batasnya itu kan ulama pada membuat hujah Hujah itu apa? Oh, fatwa. Menurut mereka berpendapat mereka berdasarkan temuan-temuan hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu nanti dimasukkan ke pendapat ulama itu seperti itu. Yang penting ada yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu dalam tubuh atau keluarnya sesuatu secara sengaja dan lain sebagainya. Tapi gini saya masuknya sesuatu nih secara sengaja. Masuknya sesuatu secara sengaja. Ya, misalkan berarti nggak boleh misal korek kayak gini. Ya, itu bisa jadi makruh itu. Tapi saya tuh kan kadang-kadang gini loh. Telinga kan bisa setelah itu dan lain sebagainya. Bisa kadang-kadang sempatnya itu. Enggak, itu pengennya aja. Kalau lihat cotton bud itu nggak terasa dia. Terus iya, terus memang kan kebersihan juga sih ya. Tadi kita kan baru bahas niat rukun ya. Rukun kan tadi niat harus setiap malam. Iya, dan bisa digabung di malam pertama niat puasa 1 bulan. Iya. Terus yang kedua rukunnya itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Itu ada 2 rukunnya, cuma 2 puasa. Cuma 2. Terus ada lain selain rukun? Oh, gini lagi, gua mau nanya nih. Kalau misalkan puasa nih, ya puasa kan rukun Islam yang keempat ya. Iya, 4. Yang keempat ya, dan yang sebelumnya ada zakat dan sholat kan. Kalau misalkan kebetulan saya orang yang terus terang saya orang yang jarang sholat, dan kadang-kadang memang puasa kan wajib, sholat juga wajib ya. Kalau misalkan saya puasa dan nggak sholat itu gimana hukumnya? Apakah batal atau kurang pahala? Apakah memang nggak boleh? Saya balik tanya aja. Kalau misalkan ada ulama yang bilang percuma puasa kalau nggak sholat. Iya, saya sering dengar itu. Milih nggak puasa aja, malah kamu milih melaksanakan sholatnya? Kalau saya tetap puasa dong, lanjutin aja. Kalau teman-teman itu kita masih malas-malasan sholat ya. Tapi karena kita puasa Ramadan yang lain puasa, jadi ikut puasa walaupun bukan kesadaran ya. Bukan seperti ini. Kalau saya sendiri gini, memang senang puasa kayak gitu. Cuma kadang-kadang memang sholat tuh malas. Iya, sholat malas. Misalkan kalau ada ulama yang bilang percuma puasa kalau tidak sholat 5 waktu. Iya. Itu kalau teman-teman yang malas itu mending nggak puasa sekalian atau mengerjakan sholat kira-kira. Kalau ada yang bilang percuma puasa. Oh, nggak tahu kalau itu berarti mendingan makan. Ditakutkan kan gitu kalau kita nasihati percuma puasa kalau nggak sholat gitu. Nanti ujung-ujungnya malah membatal sekalian ya. Aku ora tahu puasa, mending aku ora tahu sholat, mending ora puasa sekalian kan gitu, malah nggak dapat dua-duanya. Mending kalau kita pelan-pelan dulu. Kalau masih malas-malasan sholat ya berarti kita puasanya masih ya hanya untuk menahan lapar dan haus gitu. Tapi ya gimana pun insya Allah masih tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun perlahan kita pelan-pelan. Karena memang keimanan seseorang kan nggak semuanya sama ya, nggak semuanya. Tapi bukan berarti kita berarti nggak apa-apa saya nggak sholat gitu. Tetap sholat itu kan wajib gitu ya. Tetap sholat, nggak sholat ya sah, itu kan intinya itu. Bulan puasa Ramadan itu kan wajib bagi orang yang Islam. Terus ini masuknya ke syarat ya. Iya, kan syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan. Kalau rukun itu sesuatu ketika kita mengerjakan sesuatu itu rukun. Kalau syarat itu sebelum melakukan sesuatu syarat-syaratnya itu. Yang pertama Islam. Jadi orang kafir, orang non Islam itu tidak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, puasa. Tapi puasa juga boleh mungkin ya. Iya, boleh sesuai agama mereka kan ada puasa juga katanya. Mungkin nggak tahu. Terus saya nggak pernah. Terus yang kedua berakal. Kita kan berakal. Oh, berakal. Berakal itu apa ya? Oh, berakal. Terus berakal itu berarti tidak gila. Tidak
itu sudah gila berakal. Terus yang ketiga balik, udah dewasa. 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 Terus dalam keadaan suci, tidak haid, nifas Dan lain sebagainya. Tuh, Itu syarat-syaratnya. Syarat puasa. Nah, kita kan otomatis sudah. Terus yang selanjutnya mampu di sini itu berarti dia tidak dalam keadaan sakit. Kalau misalnya kerja keras yang membutuhkan tenaga ekstra, Nah, itu bisa ada keringanan bagi para pekerja, tapi masih wajib qadha itu. Qadha itu apa? Tolong jelaskan. Jadi qadha itu nyaur Saya jadi utang. balik ke pelajaran SD ya. Memang sih SD banget. Dulu memang pernah jadi, tapi utang, Qadha masalah itu utang seperti itu. Nah, ya tolong saya jelaskan itu deh. Nanti syarat ya dulu ya. Jadi kan kalau pekerja keras, kira-kira kalau dalam perjalanan jauh yang yang penting kita niat puasa dulu. Nanti kalau di tengah ternyata nggak kuat, boleh iya. berbuka. Boleh. Yang penting paginya itu niat puasa dulu. Jangan tahu kan kerja Oh, kayak kesel gitu. nggak Tetap puasa, ada niat, jangan. ya. Tapi kita niatkan dulu puasa. Insya Allah Nanti udah kalau dicatat, siang ya. ternyata nggak kuat, Iya. tapi harus tetap kerja, jadi boleh berbuka, Boleh, tapi membatalkan puasa di sini. kewajiban membayar qadha. Qadha puasa. Qadha puasa tuh maksudnya pembayarannya Jadi gimana? mengganti puasa di hari lain di luar Oh, Ramadan. seperti itu. Misalnya Senin Kamis itu puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Terus diniati juga mengganti puasa yang dulu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan harus dicatat berapa hari. Ada kemungkinan kita itu kalau ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan kalau sampai Ramadan selanjutnya belum nyaur itu ada kemungkinan sekarang itu masih digantungkan pahalanya gitu. Jadi harus maksudnya belum belum diterima gitu. Harus puasa tahun depan kita sahur dulu, qadha dulu kan kita ada waktu qadha 11 bulan kan lama. Kita Senin, Kamis, tapi Senin Kamis juga bisa untuk qadha juga. ya, jadi diniati dua. Oh, niati boleh sunnah. juga. Ya diniati sunnah Senin Kamis. Senin Kamis, terus diniati mengqadha Ramadan. Jadi dua aja. Oh, puasa boleh sekali juga ya. dia dapat pahala dua. Asik banget. Mengqadha bulan Ramadan buat sunnah Senin. Berarti Untuk bagi yang kerja, bagi yang dalam perjalanan, bagi yang head. Mas Ali, sepertinya kita harus ngopi dulu ya. Ini kebetulan saya bikin video ini waktu menjelang sahur ya. Karena kita lagi ini. Tapi tetap kita physical distancing kok. Ini kan tetangga saya juga, teman dekat saya juga gitu. Cuma memang dia waktu lulus sekolah langsung berkelana ke Mesir ya. Di ke daerah seperti itulah. Purwokerto, Mersi ya sebenarnya. Oh, Mersi bukan Mesir. Kita ngopi dulu. Purwokerto, Mersi. Nah, ini kan mungkin udah setengah jam ya. Iya, kita udah lama ya. Dan tolong kasih tips deh buat orang yang lagi jalan puasa di bulan ini, mungkin tips di coronavirus. Ya, kita perbanyak menjalankan sunnah-sunnahnya yang tadi saya yang pertama sudah menjelaskan. Mengakhirkan sahur itu kan enteng sekali, mengakhirkan sahur terus mensegerakan berbuka. Kalau ada sudah waktunya langsung saja membatalkan puasa, langsung saja berbuka puasa, makan atau minum. Ini disunahkan kalau misalkan gini cuy, daripada untuk jamaah sholat dulu. Oh, memang seperti itu ya. Disunahkan. Tapi ada hadis atau apa yang mengatakan kalau bahwa ini mengutamakan sholat ketimbang apa sih intinya yang celakalah apa sih untuk orang yang mendahulukan buka daripada sholat gitu. Enggak ada, kalau buka itu kita malah disunahkan untuk di awal waktu. Kita mendengar adzan maghrib berbuka puasa, kita langsung diutamakan, disunahkan untuk buka dulu. Lalu setelah itu baru sholat. Dan kemudian kita ada yang penting minum dulu, makan dulu kecil. Kalau nggak ada makanan minum, kalau nggak ada makan dulu, kita buka pakai apa gitu. Iya. Membatalkan pakai apa. Nah, misalkan nempelin orang, nonjok orang gitu kan. Atau nonton video apa gitu. Itu kalau nggak ada makan dan minum bisa diniati sudah berbuka gitu. Oh, seperti itu alternatifnya. Karena tidak ada makan. Kalau misalkan kita di perjalanan nih nggak ada warung, nggak ada apa gitu. Oh, kalau di perjalanan kan bisa minggir dulu. Kan misalkan nggak ada warung nih di perjalanan kita lewat jalan-jalan yang itu gitu. Memang boleh iya. Memang berarti diniatkan sudah berpuasa. Diniatkan sudah berbuka, terus kalau bisa ya sudah membawa bekal kan.
udah bawa aku. Iya sih, harusnya orang pinter kayak gitu ya, nggak mungkin kalau ya. lewat Alfamart Pertanyaan gua receh perkotaan, banget sih. beli dulu Seperti Iya. itu ya. Di tengah jalan kan udah tahu waktunya kan, sebentar lagi buka, sebentar lagi lewati gunung pegunungan dan lain sebagainya kan, bisa antisipasi untuk Oke, tips selanjutnya deh. melahirkan sahur, mendahulukan berbuka, terus perbanyak berbuat baik. Perbanyak berbuat baik. Jadi ya perbuat baik kan kita ada apa namanya, banyak Sekali kegiatan untuk berbuat baik ya. berbuat baik. Misalkan subscribe channel ini. Oh ya, jangan lupa nanti setelah video ini Mas Ali juga punya channel YouTube namanya, silakan Belajar bahasa Arab. belajar Arab. Kita Jadi ini memang teaching guru bahasa Arab. Jadi ya memang pinter lah. Silakan di subscribe apa? ya saya iklan dulu nih juga ya, di subscribe juga, dilihat juga, kita belajar juga bahasa Arab di channel saya di belajar bahasa Arab, Belajar bisa bahasa dicari di sana. Iya. Terus lanjut tips selanjutnya. Tips selanjutnya kita banyak berbuat baik ya, terus perbanyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, karena apa, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu bisa apa namanya, pahalanya bisa Berlipat ganda. bisa lebih baik kita apa namanya, menghatamkan dalam satu bulan satu kali hatam gitu. Kita tinggal 10 hari, misalkan sehari 3 juz gitu kalau bisa. Sehari 3 juz. Kan 1 juz kan 40 menit lah. Masa sih? Saya enggak loh, satu enggak. juz sebulanan. Ya berbanyak berbuat baik, berbanyak apa namanya, membaca Quran, terus berbanyak sedekah. Karena Sedekah. kebetulan kita di musim ini kan banyak yang membutuhkan sedekah dari kita. Sedekah itu apa namanya, Banyak sekali bentuknya. menolak bala. Menolak bala tuh Sedekah itu bisa menolak keburukan. keburukan. Oh seperti itu bisa, ya. bisa untuk menolak bala. Bala itu keburukan. Bisa diantisipasi dengan berbanyak sedekah, Sedekah. apalagi di bulan Ramadan. suci Ramadan. Selanjutnya masih ada. Tinggal 10 itu aja, sesederhana itu. Misalnya kalau kita terlalu sibuk keseharian kita gitu, cukup mengikuti sunnah-sunnah Nabi di bulan puasa, di dalam bulan puasa, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, banyak berbuat baik, terus banyakkan sedekah dan lain sebagainya. Ada tips selanjutnya? Cukup Cukup, itu aja, itu ya. sedikit diamalkan, istiqomah itu akan lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah tips dari Mas Ali dalam berpuasa, dan thank you sudah menonton video ini. Wassalamualaikum mungkin ya untuk kalian. Saya closing statement dulu nih. Iya, silakan closing dulu. Ya, karena tadi pertanyaan-pertanyaan dari Mas Fadri itu mendadak dan lain sebagainya, kan ada kemungkinan ada kesalahan-kesalahan. Kita nggak jawab. briefing ya memang ya. So profesional aja. Kesalahan-kesalahan dalam menjawab, ada kesalahan dan lain sebagainya, membatalkan, tidak membatalkan, makruh tidak makruh itu saya minta koreksinya kan, jika ada yang bisa dikoreksi. Nah, karena Di kolom komentar bisa aja. bisa jadi banyak kesalahan di kesempatan kali ini, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Nggak sebesar-besarnya ya. Kalau dengar mohon maaf, ikhlas. Biasa. Sebesar-besarnya. Ya, besar kalau nggak ikhlas kan, ikhlas. Ya, ikhlas lebih tajam berarti ya. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini dan subscribe channel bahasa Ya, channel belajar bahasa Arab dengan channelnya Mas Ali. Dan thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I love you.